Baik, saya pikir cukup nih Mas Bam, Mas Oke. Didi, terima kasih. Siap. Ya, Sama. kopi paginya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Tapi nggak ada kopinya nih Mas Boy. Tadi kan sebenarnya kita udah ngopi duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten yang sangat menarik di channel Anhari Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pagi ini saya lagi ngobrol santai nih. Kebetulan di samping kanan dan kiri saya ini kakak-kakak saya semua nih. Di samping kanan Mas siapa? Hai, saya Bam. Guys, Mas Bam ini Mas Didi. Mas Didi. Oke, guys, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kebetulan topiknya adalah tentang tanggung jawab. Nah, kita mau tanya-tanya nih ya, secara simpel saja. Mungkin secara umum tanggung jawab itu apa sih gitu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti kehidupan di keluarga, di kantor ya, di pekerjaan, kemudian di masyarakat, apa sih tanggung jawab? Oke, kita tanya dulu Mas Bam ya. Oke, secara umum tanggung jawab apa nih Mas Bam? Kalau menurut saya, secara umum tanggung jawab itu adalah sebuah komitmen pribadi Iya, yang harus kita wujudkan. Secara umum seperti itu. gitu ya. Berarti Iya. komitmen secara pribadi ya untuk bisa dilakukan pada siapapun ya. Betul. Oke, nah ini Mas Didi kelihatan keren nih. Kacamatanya luar biasa guys. Gimana Mas Didi? Kira-kira tanggung jawab secara umum dulu kira-kira apa nih? Kalau menurut saya yang tanggung jawab itu suatu sikap yang harus kita ambil yang bertujuan untuk suatu apa istilahnya kebaikan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat atau keluarga. Saya kira begitu Seperti kira-kira itu. Mas Boy. Oke, mantap, mantap, mantap. Ini menarik nih ya. Karena tanggung jawab ini menurut saya emang harus kita junjung tinggi. Karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, otomatis ada efek dari perbuatan tersebut. Nah, itu memang apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kita perbuat, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu tanggung jawab ya kira-kira. Nah, kalau menurut Mas Bam nih, tanggung jawab pada keluarga itu seperti apa sih, dan apa menjadi satu keharusan atau bagaimana nih buat ya pemirsa nanti? Oke. Kalau tanggung jawab saya pribadi atau orang tua atau kita kondisikan sebagai orang tua di keluarga, tentunya adalah pertama bagaimana kita membangun keluarga yang seutuhnya, terutama dalam persiapan pendidikan anak-anak. Jadi bagaimana pendidikan anak-anak ini kita punya satu komitmen untuk bisa membekali setinggi-tingginya dari kemampuan anak sampai terwujud dia mendapatkan ilmu itu. Betul. Sampai bisa bermanfaat atau berkontribusi untuk orang banyak. Itu bagian daripada tanggung jawab yang ada di keluarga. Simpelnya begitu ya Mas Bam. Oke, itu. Ya, karena memang terus terang ya ini menitik beratkan kalau dari Mas Bam itu di keluarga, di anak, karena kita tahu bahwa anak ini adalah amanah atau titipan dari Tuhan ya, untuk kita bisa berikan, kita didik supaya dia menjadi generasi penerus ya, dan itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua ya Mas Bam ya. Dan itu harus ya seperti itu. Betul, dan kita harus juga berkomitmen dalam tanda petik bagian daripada tanggung jawab itu bahwa pembekalan pendidikannya itu harus lebih tinggi apa yang sudah dicapai oleh ayahnya. Kalau misalnya ayahnya betul. hanya D3 ya paling enggak anaknya S1 seperti itu ya. Karena ke depan tantangan hidupnya di masa anak itu akan lebih tinggi daripada orang tua ayahnya. Betul. Itu sih sebagai Benar-benar. Kalau dari Mas Didi gimana nih Mas Didi? Kalau misalkan sudut pandang tanggung jawab dari sisi keluarga kira-kira. Waduh, kalau menurut saya ini sebuah kata yang sangat berat Mas Boy. Berat ya? Karena kita sebagai seorang laki-laki itu kan harus bisa memberikan nafkah terhadap anak dan istri. Betul. Harus memberikan ilmu, harus memberikan apa istilahnya,
semacam sikap mengajarkan sikap terhadap anak dan keluarga. Nah, yang paling berat lagi terutama masalah finansial, Mas Boy. Ini tanggung jawab terhadap keluarga. Saya kira begitu. Ya, banyak juga satu keluarga bisa hancur gara-gara mungkin kepala rumah tangganya tidak bertanggung jawab dalam hal betul. Finansial ya. Gitu, itu juga menjadi faktor pemicu ribut gitu. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya Mas Bam ya, karena kita bisa lihat di di lapangan, di fenomena yang terjadi ketika sebagai kepala rumah tangganya tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik, finansial juga. Kadang-kadang ya ada gesekan, walaupun katanya dulu harta itu tidak segalanya, tetapi kan segalanya harus pakai harta. Iya. Uang tidak segalanya katanya, tapi segalanya pakai uang, kan nggak pakai daun ya? Kagak lah. Iya, betul. Ya, kira-kira apa lagi nih tambahnya, Mas Bam? Ya, di dalam kehidupan kita ini kan biasanya kalau saya mengenal ada 3 lingkungan yang memang harus dibangun dalam sebuah tanggung jawab pribadi. Betul. Apa tuh? Pertama tadi disebutkan adalah mengenai tanggung jawab dengan keluarga. Keluarga. Kedua, suatu saat atau sekarang atau kapanpun bahwa kita pun juga tidak akan pernah hidup dalam lingkungan sosial, tetangga, teman, saudara. Itu juga harus menanamkan satu tanggung jawab. Tanggung jawab yang bisa membangun kebersamaan, bisa menyatu dengan lingkungan terdekat. Betul. Karena kita memang tidak hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Ya, apalagi kita orang yang mobilitasnya tinggi, tentunya akan lebih safety, lebih aman pada saat kita punya kedekatan dan tanggung jawab saling membantu, saling menolong dengan lingkungan. Itu juga sangat penting. Betul. Jadi karena di dalam hidup itu ada sebuah ketergantungan. Bukan berarti kita menggantungkan dengan orang lain, tapi saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Betul. Di dalam kehidupan sosial. Betul. Memang sebagai makhluk sosial harus saling membantu, saling berhubungan, saling berkoordinasi ya. Jadi tanggung jawab ini memang sebenarnya akan dipakai di segala bidang sebenarnya Mas Bam ya. Nah, kita bisa melihat kadang-kadang di kantor ya, Mas Didi. Kadang ada juga mungkin di antara rekan-rekan kerja kita ketika dia mungkin melakukan satu hal yang mungkin kelihatannya sepele bagi dia, tapi kadang membuat efek negatif bagi pekerja yang lain gitu. Dan kadang mereka juga tidak sadar, bahkan bukan hanya tidak sadar, malah merasa bahwa perbuatan tersebut bagi dia itu udah benar gitu, padahal itu jelas merugikan. Tanggapan Mas Didi gimana? Ya, emang saya kira wajar sebagai manusia. Wajar dalam arti kadang orang itu nggak menyadari bahwa kita itu hidup tuh selalu membutuhkan orang lain. Artinya kita suatu saat memerlukan dia dan dia juga suatu saat akan memerlukan saya gitu. Ya, saya sangat maklum kalau orang seperti itu, dia tuh nggak sadar apa sebenarnya kita itu bersosial, kita itu hidup bertetangga. Betul. Tuh, saya kira begitu. Ya. Tetap masih ada orang yang kayak gitu, masih ada. Iya. Kira-kira kalau misalkan ada yang seperti itu, sebaiknya kita gimana sih gitu? Oh ya, kita nggak perlu istilah terlalu yang penting kita pendekatan yang baik lah. Semampu kita ya. Semampu kita, nggak usah kita bikin sampai dia emosi atau kita terpancing, nggak usah lah. Tapi tetap harus diingatkan. Oh juga, jelas harus diingatkan. Karena kalau nggak kita ingatkan, bagaimana dia tahu? Kebaikan dia sendiri juga. Iya gitu, betul. Saya kira. Ya, nah kalau tanggapan Mas Bam gimana tuh kalau di kantor ada yang seperti itu? Kan biasa ada tuh yang seperti itu. Ya, pastilah di dalam kegiatan kantor atau di dalam kegiatan bisnis, rekanan bisnis, atasan atau bawahan, mesti ada ego-ego yang muncul terjadi di dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis atau mencari nafkah. Nah, padahal di dalam satu kehidupan kegiatan usaha, bisnis atau kerja, kalau saya mengibaratkan seperti kita itu main bola. Jadi kalau kekompakan tidak terbangun, salah satu tidak mendukung dalam menggiring golnya sebuah bola, betul. Berarti target itu kita tidak bisa akan lampaui. Betul. Maka kewajiban kita memang seseorang yang memang kurang mendukung atau belum satu visi satu misi, ya kita punya kewajiban untuk mengingatkan, meluruskan supaya ini lebih bermanfaat buat kamu loh, bukan untuk kita aja. Jadi kewajiban kita memang harus
mengingatkan atau meluruskan untuk kemudahan dalam kelancaran dalam kegiatan usaha atau kerja. Itu penting banget kan. Itu bagian daripada komitmen atau tanggung jawab, karena kita juga tidak boleh ego. Ini kan lu gue nggak boleh kayak gitu. Iya. Itu namanya apa ya? Idealis ya. Idealis. Artinya kalau di kita disebutnya kurang sinergi katanya. Iya, betul. Bahwa sebuah gol akan terbangun karena sebuah tim yang kompak gitu. Nah, itu juga yang menjadi kewajiban atau komitmen kita untuk saling mengingatkan. Itu sih dalam kegiatan usaha atau kerja. Tadi juga sudah disinggung Mas Didi bahwa memang kadang dalam kehidupan sehari-hari hal seperti itu akan terjadi. Itu hal yang wajar, memang betul sih. Tetapi mungkin juga Mas Didi ketika itu berefek negatif pada semua orang, wajib kita ingatkan karena Iya, betul. jangan sampai itu juga merugikan orang lain ya. Betul. Iya. Begitupun di kehidupan masyarakat Mas Didi ya. Seperti itu. Nah, Iya sama. Di masyarakat juga kadang bisa katakan ada tetangga yang karakternya begini, egois sendiri. Ya kita harus ya diingatkan lah biar nggak sampai terlalu jauh sikap dia. Karena suatu saat kita juga dia akan butuh kita. Gitu. yang penting tidak menyinggung lah ya. Yang tidak menyinggung. Betul. Dan tidak secara Prinsipnya buat pria baik gitu kan. Iya. Kita kan niatnya baik. niatnya baik untuk kepentingan kita bersama. Tapi juga buat pemirsa ya, jangan sampai juga niat baik kita itu menjadi satu ketakutan, nanti dia gimana ya. Akhirnya kita nggak mau melakukan, karena seyogianya kita sebagai manusia paling tidak bisa mengingatkan. Mengingatkan itu kan macam-macam. Kalau tidak bisa dengan ucapan ya mungkin dengan apa ya, mungkin ya doalah seperti itu ya kan. Satu lagi pesan terakhir. Mungkin saya sedikit garis bawahi bagi para anak-anak muda generasi penerus nih, Mas Bam dan Mas Didi, yang nanti mau masuk ke jenjang apa ya, keluarga ya kan, yang mungkin mau menikah ya, seperti itu ya. Khususnya untuk laki-laki lah kira-kira. Pesannya apa nih Mas Bam? Dan mungkin juga bagi anak laki-laki yang sudah mungkin baru berkeluarga, dalam hal tanggung jawab ini harus bagaimana sih? Mungkin pengalaman dari Mas Bam dan Mas Didi nih, pesannya buat mereka kira-kira. Tentunya kalau dari anak laki-laki yang belum keluarga tentunya itu sangat penting dalam membangun satu komitmen atau tanggung jawab, terutama ke depan, bahwa dia harus memposisikan diri sebagai kepala keluarga ke depan, sehingga dia ini harus punya bekal cukup. Pertama ilmu, kedua tentunya dalam hidup itu butuh namanya materi. Betul. Nah, itu penting. Tidak cukup dengan cinta. Tidak cukup dengan cinta. Makan tuh cinta. Hidup tidak cukup dengan cinta. Ya. Artinya cinta bisa terbangun juga dengan satu kondisi materi yang memang bisa memenuhi kebutuhan. Betul. Itu juga akan terbangun. Tidak kita bisa pungkiri ya Mas Bam. Ya. Ini bukan berarti kita menggarisbawahi orang materialistis gitu, enggak. Iya, betul. Tapi itu memang perlu lah untuk menunjang itu. Nah, artinya kalau tadi cerita tentang masa depan, berarti kan dia harus siap berkompetisi di dunia bekerja. Maka disitulah ilmunya harus lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih tinggi, supaya bisa bersaing dengan yang lain. Nah, itu bagian dari komitmen bertanggung jawab untuk bahwa saya harus punya satu kemampuan yang lebih baik daripada yang lain. Iya. Artinya sukses dalam karir atau sukses dalam bisnis. Nah itu. Betul. Terutama yang sudah berkeluarga. Nah ini tantangan yang luar biasa, apalagi yang baru-baru lah ya. Ya ini. Ini yang luar dengarkan nih biasa pemirsa ya. Pengalaman kita sebelumnya. Pertama adalah yang paling kita bangun adalah bagaimana kita hubungan keluarga itu benar-benar selalu kondusif, selalu rukun. Nah, ini yang saya bilang perlu belajar dan tentunya dari pengalaman, karena tidak ada buku khusus yang atau pendidikan khusus yang membangun sebuah keluarga. Semuanya dari hati. Artinya apa? Terutama dalam mengenai sabar. Bahwa kalau di saya selalu bangun itu apa yang disebut dengan konsep namanya TSS, tulus, sabar, senyum. Tulus itu sabar, bahwa senyum. Kita punya niat baik membangun keluarga yang utuh dan sukses.
gitu ya. Kemudian sabar itu adalah siap menerima perbedaan. Namanya suami istri kan anak orang tua yang berbeda. Betul betul. Jadi bisa budaya beda, bisa kebiasaan yang beda, Betul. bisa cara ngomong beda. Nah, Suku, kita harus berbeda. suku yang beda. Jadi kita harus sabar tuh kalau ada perbedaan. Kalau yang satu agak ngegas, kitanya ya harus agak jangan ngegas. Betul, kan. betul. Terus seperti itu dan insya Allah akan bisa saling menerima. Saling melengkapi ya, betul. Kemudian kalau cerita senyum ya kita bagaimana di lingkungan keluarga ini untuk terbangun suatu kebahagiaan sebenarnya makna pesannya. Itu adalah salah satu bekal kita untuk membangun anak-anak muda yang baru berkeluarga. Kan itu tantangan besar itu. 1 tahun itu belum tentu mampu menyatu dalam apa yang diharapkan oleh sepasang suami istri, dan itulah terus belajar istilahnya bisa terbangun kondisi itu, kondisi rukun Betul. sejalan. Siap. Itu sih kalau dari saya. Betul. Jadi memang apa ya, sabar ya tadi diberatkan ya, bahwa karena kita ini berbeda masing-masing kemudian disatukan dalam satu ikatan pernikahan, otomatis suka tidak suka kita sudah memilih, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk bisa menjalankan roda keluarga ini lebih bagus ya. Betul. Tadi belajar juga itu penting banget sih menurut saya, karena orang yang mau belajar dia pasti akan jadi pintar. Betul. Tapi ketika orang dia nggak mau belajar, merasa dia sudah udah pintar, nanti lah dia nggak mau nggak berkembang karena dia ngerasa dia udah bisa gitu. Dan kita juga belajar tidak hanya dengan teori ya, tapi mungkin dengan orang yang sudah berkeluarga seperti itu ya maksudnya. Jadi kayak gini ya, keluarga dia seperti ini ya. Kita ambil satu demi satu supaya kita saya dapat nih poinnya. Oke, terima kasih Mas Bam. Kalau menurut Mas Didi nih, kira-kira pesannya buat tadi ya, yang bagi yang mau berkeluarga dan sudah berkeluarga dengan masih baru lah pengalaman Mas Didi membina keluarga. Bagi anak-anak muda yang sudah saatnya mau berkeluarga, Agak keras Mas Bam. Sini. saatnya mulai dari sekarang kita punya niat baik untuk masa depan, tinggalkan masa lalu yang suka jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya, yang kurang manfaatnya. Penting itu. Iya, itu sangat penting karena bagaimanapun yang namanya dalam berkeluarga itu laki-laki yang paling bertanggung jawab, bukan perempuan. Jadi saatnya kita tuh harus bersiap diri, mempersiapkan diri, berbekal diri. Jadi kita harus ilmu juga harus ada, profesi juga harus ada, karena kita berkeluarga itu butuh makan, jadi harus ada profesi dan saling menjaga kerukunan. Kalau yang sudah menikah, saling menjaga kerukunan, saling melengkapi, jaga emosional. Benar. Jaga emosional. Itu penting ya. Sangat penting sekali, karena selama ini yang terjadi orang yang berumah tangga baru berapa tahun bercerai itu kebanyakan karena Tidak sabar. tidak adanya saling mengalah, Tidak saling memahami ya. Kurang saling memahami. mengunggulkan egois masing-masing. Betul. Jadi itu akhirnya terjadi perpecahan. Tapi intinya kalau kita ada salah satu yang sabar, insya Allah Betul. bisa lanjut. Saya kira begitu, Mas Boy. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Ketika saya punya keinginan seperti ini, Ya, seimbang nggak betul. dengan Iya, kemampuan dengan kita, kemampuan kita. ya kan? Kalau kita belum mampu ya jangan tahan dulu lah. Dan Cari saling yang memahami. mampu dulu aja gitu. Benar. Jadi Begitu, Mas Boy. intinya adalah kalau dalam membina keluarga itu benar-benar saling memahami, saling mengerti gitu, dan saling melengkapi. Tidak kita mengunggulkan ego kita ya. Betul. Baik, saya pikir cukup nih Mas Bam, Mas Oke. Didi, terima kasih. Siap, Ya, sama. kopi paginya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Tapi nggak ada kopinya nih, Mas Boy. Wah, tadi kan sebenarnya kita udah ngopi duluan ya. Iya. Baik, mudah-mudahan obrolan singkat pagi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya terkait tentang tanggung jawab, dan tadi pesannya udah ada tuh dari Mas Bam dan Mas Didi tentang tanggung jawab bagi para laki-laki yang mau masuk ke jenjang keluarga, dan pesan tadi juga ditujukan kepada keluarga yang masih baru ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat, walaupun ya singkat ya. Ambil yang baiknya, ya buang yang jeleknya ya. Oke, apabila video ini bermanfaat,
jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ya guys, tulis di kolom komentar kira-kira topik apa lagi atau konten apa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, thank you. Dadah.